Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Iryani dari kelas PIAUD 4A. Dan rekan saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyatin. Saya dari kelas 4A PIAUD. Kami dari kelompok 6. Video kali ini kita akan membahas tentang tunalaras. Apakah itu tunalaras? Tunalaras yaitu salah satu kondisi yang sering kita temui pada anak usia dini, terutama berkaitan dengan emosi dan perilaku. Materi ini sangat penting loh untuk kita pahami, khususnya bagi calon guru atau pendidik, agar kita bisa lebih memahami dan menangani anak dengan tepat. Untuk pengertian tunalaras itu sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilakunya, sehingga sering menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan lingkungan dan sosialnya. Misalnya anak mudah marah, sering membangkang, dan sulit bergaul dengan teman lainnya. Menurut para ahli, seperti Halahan dan Kaufman, bahwa tunalaras ditandai dengan perilaku yang muncul secara berulang, menetap, dan tidak sesuai dengan norma sosial. Sedangkan menurut Ellie M. Bauer, bahwa anak tunalaras biasanya menunjukkan beberapa ciri, seperti anak sulit menjalin hubungan sosial, dan anak juga sering merasa tidak bahagia. Kemudian, anak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan situasinya. Untuk karakteristik anak tunalaras memiliki beberapa ciri yang dapat kita amati. Di antaranya, jika melihat dari segi emosi, anak itu mudah marah, cemas, dan sedih yang berlebihan. Jika melihat dari segi perilaku, anak itu bisa bersikap agresif, melawan, dan melanggar peraturan. Jika melihat dari segi sosialnya, anak itu cenderung sulit untuk bergaul dan kurang diajak kerjasama bersama temannya. Dan jika melihat dari segi akademiknya, biasanya anak itu mengalami kesulitan dalam belajar karena anak tunalaras itu biasanya tidak fokus atau kurang fokus dalam belajar. Kali ini untuk jenis-jenisnya. Jenis-jenis tunalaras dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internalizing behavior, yaitu di mana perilaku yang mengarahnya ke dalam. Maksud dari jenis ini menggambarkan bahwa anak itu cenderung menyimpan masalahnya sendiri dan perasaannya sendiri. Contohnya, anak lebih suka menyendiri, anak pendiam yang berlebihan, anak juga mudah merasa takut atau khawatir, anak juga kurang percaya diri. Jadi, pada intinya bahwa anak itu mengalami kesulitan di dalam dirinya, tetapi tidak ditunjukkan secara jelas. Jenis yang kedua ada externalizing behavior, yaitu perilaku yang terlihat keluar, di mana jenis ini adalah kondisi ketika anak menunjukkan masalah emosinya secara langsung keluar, sehingga perilakunya terlihat sangat jelas. Contohnya ada anak yang sering marah dan mengamuk, ada juga anak yang suka membantah dan melawan, ada juga anak yang agresif seperti mendorong dan memukul, ada juga anak yang melanggar aturan. Jadi, externalizing itu seperti anak meluapkan emosinya keluar lewat perilaku. Kedua jenis ini tetap membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat, baik dari guru maupun orang tua. Akan menjelaskan, yaitu tunalaras memiliki beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. Misalnya, kondisi kesehatan atau perkembangan saraf yang mempengaruhi perilaku anak. Yang kedua, yaitu faktor keluarga, seperti pola asuh yang terlalu keras, kurangnya perhatian, dan juga konflik dalam keluarga. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, seperti halnya lingkungan yang kurang mendukung untuk perkembangan anak. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor ini meliputi pengalaman dari anak tersebut, yaitu merasa tidak nyaman atau tidak. Namun dalam hal ini peran guru dan orang tua sangatlah penting. Peran guru yaitu dalam menghadapi anak yang kesulitan mengendalikan emosi,
Guru memiliki peran yang pertama, yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Yang kedua, guru juga harus memberikan peraturan yang konsisten. Yang ketiga, yaitu guru harus mampu mengajarkan kepada anak cara menyampaikan sesuatu yang baik, seperti halnya meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada teman tanpa harus memukul atau menyakiti teman, dan cara menyampaikan rasa terima kasih ketika telah dibantu oleh temannya. Yang keempat, yaitu memberikan pujian atau apresiasi kepada anak yang telah melakukan perbuatan yang baik, supaya anak bisa berkembang emosinya secara lebih baik. Kemudian, peran orang tua juga sangat penting, yaitu selain guru, peran orang tua dalam membantu perkembangan emosi anak itu sangatlah bisa memberikan stimulasi yang lebih baik untuk anak. Dan perhatian dan kasih sayang kepada anak serta membimbing anak akan membantu menstimulasi emosi anak untuk lebih baik. Terima kasih. Sebagai kesimpulannya, tunalaras adalah kondisi gangguan emosi perilaku yang membuat anak itu sulit beradaptasi. Namun, jika dengan penanganan yang tepat, anak tetap bisa berkembang dengan baik. Demikian video pembelajaran yang kami buat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.